Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Media Enam Liko, selamat bertemu kembali dalam acara Simeka, Sirah Menjelang Berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Media Enam Liko, pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah cerita di mana di cerita ini mengisahkan tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang ahli ibadah, tetapi di saat sakratul maut akan menjemput, dia begitu sulit untuk mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Media Enam Liko, sebagai seorang muslim yang taat beragama, taat beribadah, seharusnya, sewajarnya Alqamah bisa mengucapkan kalimat talqin tersebut. Tetapi sebagaimana diceritakan di dalam kitab Al-Khabair bahwa seorang ahli ibadah, seorang yang rajin bersedekah, seorang yang rajin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, begitu sulit untuk mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Di dalam kitab tersebut diceritakan bahwa Alqamah adalah seorang pemuda yang rajin beribadah, pemuda yang rajin bersedekah, bahkan dia sangat sopan, sangat santun kepada ibunya. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa Alqamah di saat ajal menjemput, dia begitu susah untuk mengucapkan kalimat talqin? Sebagai sahabat Rasulullah, setiap kali salat berjamaah, Alqamah selalu menempati posisi paling terdepan, sehingga dia selalu diberi pujian oleh masyarakat ketika itu. Tetapi suatu ketika masalah terjadi. Disinilah cikal bakal masalah itu terjadi. Alqamah ingin menikahi seorang gadis yang merupakan pujaan hatinya. Sebelum menikah dengan pujaan hatinya, Alqamah adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Alqamah lah yang memenuhi semua kebutuhan orang tuanya, apalagi ayahnya sudah meninggal. Tetapi ketika dia sudah menikah, semuanya berbalik. 180% sifat Alqamah berubah. Dia tidak lagi tahu dengan kebutuhan ibu. Kasih sayang kepada ibunya pun semakin berkurang. Ibu kecewa, ibu sangat sedih, tetapi ibu diam. Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Alqamah dikabari sakit. Para sahabat Rasulullah secara bergantian datang ke rumah Alqamah untuk mentalkinkan Alqamah. Tetapi lidah Alqamah menjadi keluh. Alqamah tidak bergetar sedikit pun. Alqamah menjadi kaku. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata talqin. Kemudian para sahabat mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, Alqamah sekarang dalam keadaan sakit. Kami sudah mencoba berbagai cara untuk mentalkinkan Alqamah, tetapi hasilnya nol. Alqamah kaku Rasulullah. Lidah Alqamah menjadi kaku. Lidah Alqamah menjadi keluh. Apa kata Rasulullah? Baiklah, saya akan datang ke sana. Alqamah didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah pun ikut mentalkinkan Alqamah, tetapi hasilnya tidak ada. Alqamah tetap seperti itu. Alqamah tetap tidak bergetar. Alqamah tetap
berkeluh lidahnya, maka Rasulullah memanggil sahabat kembali. Wahai sahabatku, sekarang silahkan kamu datangi Ibu Alqamah. Para sahabat pun berjalan menuju rumah Ibu Alqamah. Ibu Alqamah datang ke rumah Alqamah. Rasulullah berucap, wahai Ibunda Alqamah, perihal apakah sebetulnya yang terjadi terhadap Alqamah sehingga dia begitu sulit untuk mengucapkan kalimat talqin? Ibunya menjawab, ya Rasulullah, Alqamah adalah anak yang baik. Alqamah adalah anak yang mengikuti perintah Allah. Alqamah adalah seorang ahli ibadah. Tetapi kenapa Alqamah sulit untuk mengucapkan kata-kata talqin? Saya sedih Rasulullah. Saya sangat kecewa. Setelah Alqamah menikah, dia berubah terhadap saya. Dia tidak lagi memenuhi kebutuhan saya. Dia tidak lagi sayang kepada saya. Hati saya menjadi kecewa ya Rasulullah. Hati saya menjadi sedih. Saya tidak bisa memaafkannya. Mendengar jawaban dari Ibunda Alqamah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat. Wahai para sahabatku, tolong dikumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Alqamah harus kita bakar. Mendengar jawaban Rasulullah, mendengar perkataan Rasulullah kepada sahabat, hati ibu menjadi luka. Hati ibu menjadi terkejut. Ibunda Alqamah lalu berkata, wahai Rasulullah, jadi anak saya mau dibakar ya Rasulullah. Saya kasihan dengan anak saya ya Rasulullah. Dia itu anak baik. Dia itu rajin beribadah. Mau tidak mau memang harus dibakar. Karena azab Allah lebih pedih daripada azab di dunia. Ini baru azab di dunia, Ibunda Alqamah. Alqamah dibakar, ini adalah azab dunia. Kalau ibu tidak mau memaafkannya, azab akhirat akan menunggu. Azab Allah itu lebih kekal ya Ibunda. Azab Allah itu lebih pedih dibandingkan azab yang sekarang dirasakan oleh Alqamah. Mendengar jawaban Rasulullah, akhirnya Ibu Alqamah menjadi lembut hatinya. Ya Rasulullah, bagaimanapun Alqamah itu adalah anak saya, buah hati saya. Saya akan memberikan maaf terhadap anak saya Alqamah. Kemudian apa yang terjadi? Alqamah bisa mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Media Enam Liko yang dirahmati Allah, dari cerita tadi, seandainya Ibu Alqamah tidak bisa memberi maaf, maka tentu Alqamah akan meninggal bersama dengan orang-orang yang merugi. Padahal kita tahu dia adalah orang yang rajin beribadah. Dia adalah seorang ahli ibadah. Dia adalah seorang ahli bersedekah. Tetapi seandainya ibunya tidak mau memaafkan, maka Alqamah akan meninggal bersama dengan orang-orang yang merugi. Dari cerita tadi, banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada zaman sekarang, kita lihat banyak sekali anak yang mendurhakai seorang ibu. Pernah sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di antara kedua orang tua itu, siapa yang lebih dahulu kami hormati ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Begitu tingginya kedudukan, begitu tingginya derajat seorang ibu di mata agama Islam. Sekarang kita lihat di tengah kehidupan bermasyarakat, seorang anak tega membunuh ibunya sendiri. Ibu yang selama ini telah membesarkannya,
ibu yang selama ini telah mendidiknya. Tega dia membunuh ibunya sendiri. Bahkan tega dia berbuat tidak senonoh kepada ibunya. Cobalah sahabat lihat di kehidupan kita sekarang. Kecil saja anak kita, dia sudah berani mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada ibunya. Tidakkah dia teringat bagaimana perjuangan seorang ibu selama hamil, selama menyusui, dan mendidiknya menjadi anak yang berbakti? Seharusnya seperti itu. Tetapi itulah banyak sekarang kita lihat. Seorang ibu meneteskan air mata gara-gara lidah sang anak. Lidah yang berbisa. Sang ibu tetap sabar dan sabar. Karena itu adalah anak dari beliau. Setelah kita sukses, banyak anak-anak yang tidak lagi ingat kunci kesuksesan dia itu dari mana. Apakah tidak dari orang tuanya? Apalagi seorang laki-laki. Kalau sudah berumah tangga, orang tua nomor satu. Berbeda dengan yang perempuan. Kalau perempuan, surganya berada di bawah telapak kaki suami. Tapi bagi anak laki-laki, surganya berada di bawah telapak orang tua. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, banyak sekali anak-anak yang tidak lagi menghormati orang tua. Anak-anak yang tidak lagi menghormati ibu bapaknya. Padahal ridha Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Murka Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Jadi, sahabat Media 6 Liko, bagaimana dengan kita? Apakah kita tergolong manusia yang bagaimana? Apakah kita sudah termasuk anak yang berbakti kepada orang tua kita? Ingat nak, ibumu hamil, melahirkan, menyusui, dan membesarkan. Berat perjuangan seorang ibu. Apalagi Alqamah. Alqamah tidak punya ayah lagi. Dia hanya memiliki seorang ibu. Tetapi hanya karena kurang kasih sayangnya setelah menikah terhadap ibunya, itulah yang membuat hati ibu terluka. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menghimbau kepada generasi muda, kepada anak-anak kami yang masih sebagai pelajar. Hargailah ibumu, hargai kedua orang tuamu, karena kesuksesan anak tergantung kepada doa ayah dan ibu kita. Sahabat Media 6 Liko, banyak sekali sekarang kita lihat di tengah masyarakat. Kita saksikan sendiri, seorang anak tega menjadikan ibunya seorang pembantu. Ketika mau melahirkan, dia telepon ibunya. "Ibu, bisa nggak ibu datang? Saya mau melahirkan, Bu." Berarti kan dia menelpon ibunya untuk menyuruh datang, akan dibebani dengan tugas-tugas setelah dia melahirkan. Banyak kita lihat seorang anak menitipkan anaknya kepada ibunya dengan alasan, daripada memberikan uang kepada orang lain, mendingan kepada ibu sendiri. Padahal memberi kebutuhan orang tua, memenuhi kebutuhan orang tua adalah kewajiban kita sebagai seorang anak. Apalagi orang tua kita itu sudah uzur. Orang tua kita itu sudah tidak bisa lagi untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu kita sebagai anaknya. Tapi sekarang anak-anak sudah mulai lupa dengan kewajibannya terhadap orang tua. Sahabat Media 6 Liko, demikianlah paparan kisah Alqamah untuk hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah Alqamah tadi. Jangan lupa, tunggu program Si Meka berikutnya.
Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib